sering banget kritikan santun kepada pemerintah ini tidak pernah didengar. Gitu. Tidak pernah dengar. Ditambah lagi pemerintah ngomongnya kasar ke rakyat. Toh. Dasmu, begitu Indonesia gelap, kau yang gelap. Gila loh. Iya. Kalau gue kan hanya menarasikan berita-berita konvensional, berita-berita di media mainstream, gue konversi ke ucapan. Karena gini loh, publik tuh udah nggak suka, nggak harus demen baca lagi. Nah, ini PCO nih, ini gue seru nih, gue agak sedikit dendam nih PCO nih. Ya kan itu. Jujur nih, sorry PCO gue udah agak dendam malu nih. Lo bayangin kacau, pemerintah lo agak gelo. Lo bayangin, uang ustad bro, uang dakwah ustad. Ini loh yang terjadi pemerintahan sekarang, gue rasa kayak nggak ada komunikasi loh antara pimpinan sama menteri, nggak ada. Suka-suka mereka aja nih pencitraan, bla 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 bla. Oh papar bos, siap, kami bisa gitu. Nggak gitu juga bos. Gitu. Dia ngomong di beberapa media, dia akan buat fakta integritas. Kalau saya korupsi, saya siap dihukum mati. Nah kita tunggu, siap nggak dihukum mati dia? Jangan bacot doang. Guys-guysku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sudah 6 bulan pendekatan kontak-kontakan, baru hari ini kita diterima, Bang. Bener. Kita sekarang lagi di mana nih, Bang? Sekarang kita ada di kantor Kementerian Dalam Negeri. Tenaga Dalam. Kantor Kementerian Tenaga Dalam. Pantesan aku mau masuk tadi dipukulnya kepalaku. Dikiranya aku punya tenaga dalam juga, Bang. Enggak, tapi ini sih kayaknya ngurusin orang dalam. Wamen ini kita undang sudah 6 bulan. Nggak pernah ketemu waktunya, sekarang baru ketemu. Kalau beliau ini selalu viral. Makanya agak susah kemarin tuh ngatur waktu nih. Langsung aja, Fik. Kalau kita lihat di akun IG-nya itu berseliweran tuh. Bahkan kontennya dipakai kanan kiri kan. Itu DJ Doni. Abang masih DJ nggak sih, Bang? Gue say hi dulu dong, udah nanya dulu. Say hi dulu Langsung dong. aja, Bang. Langsung lah. Oh langsung ya. Ini gue bangga sebenarnya, gue bangga bisa diundang kalian di podcast Torpedo. Di mana podcast ini teman-teman asal kalian tahu, biasanya diundang adalah anggota DPR. Sedangkan saya adalah rakyat biasa, miskin nggak punya apa-apa, bisa diundang. Ini nggak tahu nih, ntar dapat amplop apa nggak nih gue pulang nih kira-kira nih. Tenang, Bang. Tapi kan nggak boleh nerima, Bang. Oh iya, tapi gue bukan pejabat negara, bos. Lah kan wakil menteri tenaga dalam. Abang kan dibiayai negara, tapi negara mana nggak tahu. Negara Konoha. Jadi Fik, langsung aja Fik. Ini kita bahas nih. Kan kita nggak tahu nih, Bang Doni ini udah rame beberapa waktu, bahkan viral kontennya beberapa mengkritisi pemerintah. Tapi kita nggak tahu nih profilnya beliau ini. Iya, makanya aku tanya tadi di TikTok, di IG, DJ Doni. Abang masih DJ nggak sih, Bang? Nge-DJ itu gua itu dari tahun 2004 nge-DJ. Gua itu nge-DJ pertama karena hobi. Gua dulu tuh suka dugem, ya kan? Dan gua nggak mau rugi. Gimana caranya biar dugem ini gratis? Jadi DJ. Nah, gua jadi DJ lah. 2004 gua residen DJ di Kemang. Sampai 2011 di Kemang tuh ada Second Floor, ada New China, pernah di Tipsy juga, pernah di Venue. Baru terakhir gua tuh naik lah tuh sampai ke X2, namanya X2 di Plaza Senayan. X2 2011 sampai 2014. 2014 gua akhirnya pensiun. Gitu. Abang suka suasananya apa suka minumnya? Suka rame-rame, bro. Suka rame-rame. Iya. Tapi minumnya enggak, Bang? Minumnya ya kadang-kadang lah. Iya. Gitu. Udah pensiun, apa kesibukan, Bang? Kesibukan sekarang lebih mengkritik pemerintah, bro. Oh. Emang udah Abang hayati? Enggak juga sih. Sebenarnya kalau memang kebijakannya bagus, kebijakannya benar-benar menyentuh rakyat, pro ke rakyat, gue rasa nggak ada yang harus dikritisi. Ya. Cuma kan semenjak dari pelantikan sampai saat ini tuh, gue ngelihatnya justru malah kayak lebih banyak mudaratnya, bro, daripada manfaatnya untuk rakyat. Dari semua kebijakan. Kalau gue ngelihatnya seperti itu. Sehingga kayaknya kok banyak yang diam gitu loh. Banyak yang diam dari kebijakan, dan gue rasa juga kita juga punya hak untuk mengkritik. Kenapa? Karena kita bayar pajak. Gua bayar pajak kendaraan, bayar pajak penghasilan, belum lagi pajak setiap kita beli sesuatu. Ya kan kita punya hak untuk mengkritik. Kan gitu. Sampai sekarang gara-gara gue sering mengkritik, gue nggak boleh telat pajak nih. Mobil telat dikit gue lah. Takutnya dicari-cari, wah lo bacot aja lo, pajak nggak lo bayar lo kan. Akhirnya jadi, ya karena kita tertib pajak, ya kita wajib mengkritisi pemerintah. Gitu. Berarti selesai DJ, Abang mengkritisi pemerintah? Enggak, gue mengkritisi pemerintah belakangan ini aja. Belakangan ini aja. Gara-gara nggak ada job DJ atau apa itu? Enggak juga sih, DJ juga udah males juga, bro.
Malas gue bro, jadi DJ terus malas. Terlalu banyak perempuan. Iya. Lu kan tahu gue tuh, aduh, taat banget orangnya. Iya. Mau suasana baru Bang ya. Mau suasana baru lah Bang ya. Suasana baru, gitu. Bisa dibilang abang masuk kategori influencer nggak sih? Nggak tahu deh. Itu yang bisa mengkategorikan bukan gua, tapi orang lain. Kalau udah ratusan ribu menurut aku sih udah lah Bang. Udah checklist biru itu. Udah dipakai sana sini juga akun abang. Kalau konten abang. checklist biru itu waktu itu gua tahun 2022 itu mencoba mengapply ke Meta, ke Instagram langsung. Itu 5 kali gue coba, akhirnya baru bisa centang biru. Nah, kalau sekarang kan udah bisa bayar kan ya. Jadi Iya, kayaknya orang-orang kalau mau take down akun gua agak susah karena verified-nya organik. Iya. Gitu. Langsung ke Yahudi itu berarti request-nya. Itu kemarin yang ditangguhkan itu apa Bang? Di Kenapa itu? TikTok. Di TikTok ditangguhkan sampai 2034. Lo bayangin aja. Iya. Jadi 2 kali pemilu baru selesai ditangguhkannya akun gua TikTok. Kenapa itu? Tapi kayaknya itu untuk ini deh, kayaknya untuk jualan deh kayak. Setelah gua baca di bawahnya itu keterangannya untuk jualan, lu nggak bisa berjualan di situ. Bukan gara-gara mengkritisi pemerintah. Bisa jadi karena konten gua terlalu mengkritisi pemerintah, dianggap konten yang dianggap mungkin membawa pengaruh buruk, ya sehingga gua nggak bisa jualan di situ. Dan siapa juga yang mau jualan? Nggak juga, gua nggak bakal berbisnis dengan rakyat. Iya. Bahkan orang mau post story UMKM-nya free aja, gratis aja, Ya Bang repost tanpa argo tuh ya. tanpa argo. Bahkan ada dari brand besar loh, pengen masuk ke gua, bank swasta besar. Kamu repost juga tuh? Oh, enggak, dia minta collabs konten tentang bank, gua nggak mau. Oh, artinya berbayar gitu. Nggak mau gua. Berapa nilainya, Bang? Waduh, besar bro. Itu sebutin lah. Jangan lah. Biar ini Nggak enak lah. teman-teman Torpedo tahu nih berapa nilai yang Abang tolak Jangan nih. lah, nggak enak gua lah. Apa sih yang mau dirahasiakan? Ada tuh sampai sekarang buktinya ada tuh dari bank ini. Yuk kita suka dengan konten Mas, boleh nggak kita kolaborasi kayak gini-gini? Gua bilang nggak deh, bilang. Artinya nggak abang komersilkan Nggak. akun itu Nggak. ya? Nah Bang, abang sering pakai diksi-diksi yang kalau di kampung kita itu Bang, makelai kalau kata orang Batak itu. Kalian Batak keduanya nih? Iya Bang. Waduh. Tot, bangsat, Sat. nyet. Nyet. Kenapa? Kenapa Bang pakai istilah-istilah itu, Bang? Gini loh, sebenarnya kita juga mau mengkritiknya sebenarnya secara sopan santun ya. Cuma kan sering banget kritikan santun kepada pemerintah ini tidak pernah didengar gitu loh. Tidak pernah dengar. Ditambah lagi pemerintah ngomongnya kasar ke rakyat. Contoh. Dasmu, begitu Indonesia gelap, kau yang gelap, gila loh. Iya. Belum lagi kabur aja dulu, waktu bilang lu kabur aja sono. Akhirnya ketangkap wakil menteri sekarang. Kualat itu sama rakyat, bos. Makanya di closingnya abang pakailah diksi-diksi itu. Iya, biar orang aware gitu. Oh, ada yang berani dengan kasar. Tapi yang gue kritik kebijakan loh, bukan pribadi loh. Iya. Kebijakan loh. Gue nggak pernah mengkritik pribadi. Gue nggak pernah mengkritik Pak Prabowo joget-joget. Nggak pernah mengkritik Pak Seskap joget-joget. Siapapun ya pribadi gue nggak ngomong. Tapi kalau kebijakan yang menyentuh rakyat, kita harus. Kenapa Harus Bang bisa suarakan. memikirkan harus punchline itu kayak tot, nyet, sat gitu? Gimana ya? Itu kekesalan kali ya. Sebenarnya gue tuh cuma mengekspresikan suara orang banyak. Jadi gue ngelihat di komentar-komentar tuh selalu tot, sat, segala macem. Wah, ini kayaknya harus diginiin. Mungkin mereka nggak berani bersuara, cuma berani menulis. Nah, gue suarain gitu. Pernah nggak sih sepanjang ini kan termasuk keras juga kan? Mungkin Abang masuk tuh top 5 Top 5 apa itu? pengkritik paling nyeleneh. Oh, itu ditutup dengan tot, nyet, sat. Pernah nggak sih sepanjang Abang berkonten itu mendapat ancaman atau teguran? Oh, banyak. Message Ada lah, di DM tuh message. paling banyak. Kalau DM DM oke paling lah. banyak kan. Ngatain gua segala macem tuh biasa aja. Yang langsung personal. Yang personal, yang nge-stitch konten gue juga banyak. Dibilang konten hoax lah apa segala macem. Kalau yang komentar negatif biasa lah. Enggak, yang langsung kan kontak, telepon. Ini kan karena yang Abang senggong apa ini kan itu? elit. Langsung. Ada sih yang kritik nggak, walaupun nggak langsung ada kritik gitu. Cuma bukan kritik, ngasih ini lu jangan terlalu keras segala macem. By phone. Ya, cuma kan ini kan kebijakan, bukan pribadi gitu loh. Jadi kalau yang misalnya kayak mencaci maki gue udah biasa. Spill lah Bang, siapa yang nelpon? Janganlah. Itu telepon apa verbal? Telepon, Face to face. iya face to face juga pernah gitu. Apa permintaan? Ngobrol, ya permintaan banyak lah. Jangan terlalu keras, ya oke nggak apa-apa, nggak terlalu keras gitu kan. Banyak, sampai banyak yang
komen tuh di postingan gua. Bang, backingannya siapa? Nggak ada backingan. Backingan gua ya netizen, followers gua. Kalau gua ditangkap, kegantian kalian yang bersuara kan gitu. Nggak mungkin lah, pasti ada backingan. Udahlah bang. Siapa yang nelpon? backing abang? Hijau, hitam, atau apa? Nggak ada backingan. Kita ngobrol kalau kita ngomong mengkritisi pemerintah ya kebijakannya aja sah-sah aja. Bahkan Pak Prabowo kemarin di sidang mana? Sidang Tahunan MPR. Dia kan Pak Prabowo ngomong tuh, silakan kritik. Kritik. Iya, nggak ada masalah. Iya. Nah, itu baru presiden yang keren kayak gitu. Jangan dikritik, kita diculik. Abang akuin keren. Ya, dalam pidato itu keren ya. Oh, Dalam pidato itu keren. Menurut gue ya. Kita harus objektif dong. Yang baik kita katakan baik, yang buruk katakan buruk gitu. Iya, Gitu dong. harus Dalam kayak gitu. pidato, tindakan belum tentu. Kita lihat. Belum tahu kan? Ah. Tapi sejauh ini belum ada yang tangkap. Ada nggak? Yang ditangkap apa nih? Ditangkap ngomong kritik pemerintah? Belum. Belum. Lihat aja. Tapi itu kan dari alat komunikasi. Sampai ditemui langsung atau dikuntit atau keluarga diapain segala macam. Enggak. Nggak ada. Karena keras-keras loh Bang kritik Abang itu. Ya kan kritik yang gue sampaikan sudah ditulis di media-media mainstream, media konvensional. Terus apa yang nggak salahnya gue di mana coba mengkritik pemerintah? Kalau media konvensional itu kan memang fungsinya bang. Nah, ya Kalau influencer ini kan kayak kalau kita lihat stand up comedian itu bicara soal politik takut-takut. oh mereka malah justru menurut gue udah nggak ada takut mereka stand up comedy, lebih kasar mereka loh, lebih bahaya loh mereka sebenarnya stand up comedy. Iya. Nggak sekuat abang. Kalau gue kan hanya menarasikan berita-berita konvensional, berita-berita di media mainstream, gue konversi ke ucapan. Karena gini loh, publik tuh udah nggak suka, nggak harus demen baca lagi, bos. Ya. Kita harus menarasikan gimana caranya kritik dari media terhadap pemerintah ini didengar oleh masyarakat. Nggak ada lagi yang baca-baca gitu, bos, sekarang. Yang baca malah judul-judulnya doang. Scroll doang, udah slide-nya ada. Sisanya lu nonton joget-joget. Jadi cuman lah menurut Abang alam demokrasi kebebasan berpendapat berekspresi sekarang? Sejauh ini masih oke menurut gua. Mudah-mudahan bisa tetap dijaga konsisten seperti ini. Ya kayak rakyat, wah ya sah-sah aja buat kritik pemerintah, nggak ada masalah menurut gua. Selama ini dikritik kebijakan, jangan lo pribadi lah, itu gua nggak suka pribadi. Gua sih nggak pernah kritik pribadi, nggak pernah. Pernah nggak gua bahas Jokowi sakit atau nggak pernah? Kebijakan aja. Emang bener kebijakan. Soalnya kan abang pernah di stempel PCO tuh. Yang mana? Itu kan, nah ini PCO nih, ini gue seru nih, gue agak sedikit dendam nih PCO nih. Ya kan itu. Jujur nih, sorry PCO gue agak dendam malu nih. Itu instrumen negara juga kan? Iya, dicap konten gue hoax. Iya. Karena gue waktu itu ngebahas soal, gini loh. Jadi pada saat pertama keluar rilis berita medianya itu, ditulis adalah batas, syarat yang membeli rumah subsidi. Ya. Itu gajinya 12 sampai 14 juta pada saat Ya. itu. Tidak ditulis batas. Ya. Itu sempat gue screenshot beritanya. Begitu kemudian baru dikoreksi, ada batasnya. Berubah. Tapi kalau kita bicara batas, misal 12 sampai 14 juta, ya orang gini bro, rata-rata UMR itu 3 juta rata-rata. Kita bukan rata-rata ya, DKI 5 juta sekian, tapi rata-rata 3 juta. Ya. Kalau lo memberikan rumah subsidi ke gaji 12 sampai 14 juta, ya rakyat kecil nggak kebagian. Iya. Terus salah gue di mana? Dibilang konten gue hoax loh. Dicap sampai PCO tulis di akun resminya, bos. Hoax. Konten gue hoax ditulis. Tapi buktinya siapa? Buktinya apa sekarang? Yang hoax siapa? Pemerintah kan hoax kan. Rumah subsidi 3 juta ini tidak bisa direalisasikan. Kan Wakil Menteri Perumahan Rakyat sudah klarifikasi tuh, dia minta maaf. Ya, Mpari. Iya. Nah, tujuan PCO sebagai tim komunikasi presiden harusnya berkomunikasi yang baik dengan publik gitu. Jangan lo influencer lo cap konten hoax, nggak boleh gitu dong. Begitu dikirim babi, kepala babi, makan aja babinya, kan gila namanya. Nggak tertib juga. Iya, bukan nggak tertib. Kalau gua non muslim nggak apa-apa gua makan. Kalau gua muslim kan mungkin makan babi. Ini lo komunikasi yang nggak baik menurut gua. Kayak contoh, lo komunikasi yang baik PCO, misalnya masyarakat menagih 19 juta lapangan pekerjaan. Lo ngomong sabar ya, ini pemerintah baru berjalan sekitar 10 bulan. Semoga nanti Mas Gibran menjalankan apa yang disebut hilirisasi sama dia, sehingga menyerap tenaga kerja. Kan gitu. Ucapannya kayak gitu, jangan disuruh kabur aja lo gitu. Kan gila namanya. Nah pemerintah ini menurut gua komunikasinya nggak baik dan nggak tertib kayak lo gitu. Jadi cemana lah menurut Abang kepemimpinan Hasan Nasbi di PCO itu, Bang? Ganti aja udah bener, kemarin mengundurkan diri malah balik lagi. Video dia yang udah teken-teken pakai sepatu itu harusnya. Udah, maksud gua udah mengundurkan diri, udah bener itu. Malah balik lagi. Berarti abang melihat PCO ini malah tidak selaras dengan keinginan Prabowo itu? Malah bagus Mensesnek jadi tim komunikasinya.
Seskap lebih oke sekarang loh. Gue pikir Seskap pendiam nggak bisa ngomong, rupanya bisa ngomong loh. Iya. Ya kan? Dalam Kita hal apa, underestimate loh. Berapa kali loh dia ngomong Ya. terkait Pak Prabowo keluar negeri yang ngomong Seskap loh. Gue tadinya underestimate loh. Nih orang diem aja jadi ajudan, tiba-tiba jadi Seskap. Ya wajar aja dong, gue kan jadi underestimate. Iya, iya. Begitu dia komunikasi bagus rupanya. Malah PCO ini yang mendowngrade. PCO-nya ini yang nggak benar. Sorry ya PCO, lo kurang ajar sama gue. Gue akan kurang ajar sama lo. Iya. Tapi Bang, begitu dia balik lagi kan artinya presiden juga dan istana menganggap penting juga kawan ini, Nggak Bang. penting. Ini mungkin ini analisa gembel gue ya. Gimana, Bang? Ya, mungkin dia bukan titipan orang lain. Buktinya selama dia jadi PCO tim komunikasi presiden yang ngomong siapa? Siapa yang ngomong? Mensesnek. Tandanya siapa? Lebih nyaman siapa? Presiden untuk menjadikan corong suaranya. Mensesnek, Bu. Dan, Udah benar keluar kemarin, masuk lagi. dan kita dengar-dengar PCO itu awalnya di dalam istana, berjalan kemudian kantornya keluar istana itu. Keluar istana, di luar istana. Di luar istana. Iya. Malah gue ngeliatnya udah nggak ada fungsinya PCO ini bubarin aja. Cuma kayak bagi-bagi jabatan, udah kasih Mensesnek aja. Muda, ganteng, keren, ya nggak? Kasih sama Teddy, let call Teddy, keren. Publik suka, ya udah kasih itu. Ngapain kasih Hasan Nasbi itu? Aduh, nggak jelas. Tapi kawan Abang sama dia itu, Bang. Nggak kenal gua, kurang ajar dia bikin konten hoax. Berani nggak lah bikin 19 juta lawan pekerjaan hoax? Berani nggak? Itu hoax itu namanya. Ya. Benar. Benar, jadi menurut gua komunikasi pemerintah saat ini, ya selain PCO, kayak menteri-menteri juga ngawur semua. Kebijakan juga ngawur, ngambil tanah rakyat lah 2 tahun. Belum lagi kemarin, apa tuh yang tabungan, apa itu? Yang nggak ada transaksi. PPATK. Gua kena dampaknya, Bos. Pembokat gua di rumah, gajian, sama bini gua transfer aja, nggak usah cash, ditransfer. Dia nggak bisa tarik. Akhirnya kan gue yang ribet, gue yang ke bank jadinya. Karena lama nggak ada gerakan di rekening itu. Gerakan ada masuk, jadi uang masuk nggak apa-apa. Giliran uang keluar nggak boleh. Kan kebijakan ngawur namanya. Iya. Jangankan pembokat gua, itu yang namanya Ustadz, siapa namanya tuh? Ustadz siapa, Bro? Namanya? Hah? Dasar. Latif. Kenapa? Dia duit, dia mau ngambil duit. Di blok, Bro. Nggak bisa ngambil. Lo bayangin kacau, pemerintahan lo agak gelo. Lo bayangin, uang Ustadz, Bro. Uang dakwah Ustadz. Kecuali tabungan dia 1 triliun gitu kan. Lo bekukan nggak apa-apa. Lo panggil tuh Ustadz, duit dari mana 1 triliun? Duitnya 350 juta. Duit dia konser kemana-mana, Bos. Jangan bener pemerintah. Itu sampai ada meme, Bang. Istri nggak dipakai disita negara, Bang. Uang kiai, Bos. Uang Ustadz, Bos. Tanah nggak dipakai disita negara. Iya, maksudnya gimana ya? Bikin kebijakan itu jangan lu lempar-lempar lah, jangan lu cek ombak lah. Melalui kajian, ada FGD panggil dulu ini kebijakan ini cocok apa enggak, baru dilempar gitu loh. Jangan main lempar-lempar dulu. Iya. Ini loh yang terjadi pemerintahan sekarang. Gue rasa kayak nggak ada komunikasi loh antara pimpinan sama menteri, nggak ada. Suka-suka mereka aja nih pencitraan, bla 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 bla, bikin gitu. Oh, Pak Prabowo siap, kami bisa gitu. Nggak gitu juga, Bos, gitu loh. Ini kementerian, Bos. Kita ngurusin rakyat. Duit rakyat dan kayak dibuat asal-asalan gitu. Apalagi Koperasi Merah Putih. Kita dukung Koperasi Merah Putih. Tapi tanpa melalui kajian. Pak Prabowo nanya, bisa, Pak, bisa. Tenang ya, bisa. Pokoknya sekian, Pak. Pokoknya bulan ini jadi gitu. Udah, ini aja. Langsung apa namanya? Eksekusi. Di lapangan zong. Akhirnya ada yang tutup satu tuh kan. banyak yang nurunin. Nah gitu loh maksud gua. Kayaknya pembantu presiden ini bikin sur presiden aja, Bang ya. Bikin sur aja. Kayak kemarin data pengangguran menurun itu bahaya loh. Itu. Iya. Bahaya. Apa bahayanya? Ngasih data asal-asalan gitu kan jadi kemarahan publik jadinya. Sedangkan pengangguran banyak gitu. Pak Prabowo nggak salah, yang salah siapa? Pembantunya ngasih datanya ngawur. Ini analisa gua, bisa salah, bisa ngawur. Kalau gue yang gue tangkap seperti itu. Karena banyak kan kita dengar-dengar di lapangan juga komposisi kabinet pembantunya ini kan ada orang-orang dari rezim sebelumnya. Nah, dalam itu hal dia. ini Presiden RI ke-7 Pak Jokowi. Betul. Menurut Abang itu harus rotasi besar-besaran apa gimana? Sikat menurut gua. Ngapain lagi kayak wakil menteri kan, lihat aja tuh. Makanya yang dia ngomong kalau saya ini fakta integritas, dia kan pernah ngomong gitu di podcast apa di
Oh ini Immanuel Ebenezer. Ebenezer yang baru ditangkap ini, biar hangat dikit, Iya, ya kan? iya. Biar podcast ini banyak yang tonton gitu loh. Kan sama-sama wamen, abang. Ya, Dia bisa. wakil menteri tenaga kerja, gue tenaga dalam. Tenaga dalam. Nah, ya kan? Coba bang jelaskan bang, tenaga dalam ini ngurusin apa sih bang? Tenaga dalam ilmu santet, bro. Bukan orang dalam. Enggak, kita belajar ilmu santet. Wih, itu Gitu. fungsinya Oh, bang. iya. Iya iya. Jadi cemana bang ngerti OTT itu bang? Ya, OTT itu dia kan berapa kali kan dia ngomong di beberapa media, dia akan buat fakta integritas. Kalau saya korupsi, saya siap dihukum mati. Nah, kita tunggu. Siap nggak dihukum mati dia? Jangan bacot doang. Ya kan? Iya, Apa yang kurang dari Emmanuel nih, bro? Hah? Wakil menteri, ya? Komisaris juga. Lu bayangin gajinya berapa tiap bulan tuh? Berapa banyak duit rakyat yang diambil sama dia tiap bulan, bayangin? Minimal 200 juta, bro. 100, Lebih 200 lah. Gaji staf khususnya 50 juta. Ya, sekitar 50 juta. Nggak mungkin gaji menteri sama staf khusus sama 50 juta. Pasti bisa 3 kali lipatnya. Ini mah 100-an lah, belum komisaris. Waduh, komisaris grade A lagi. Coba, kurang apa? 200 juta, bro, duit rakyat sama dia 2 pulang. Masih kurang juga melakukan blackmail pemerasan. Urusan izin sertifikasi. pemerasan. Pemerasan. Kalau kita lihat show-nya bagus. Bang Nol itu mencitrakan dirinya pro rakyat banget. Pro ya. rakyat banget, tanpa solusi tapi ya. Datang ke ini, wah ya tenang ya, berak rupanya nggak ada, tanpa solusi, udah lihat ya. Nggak ada, bacot-bacot doang, pakai baju yang pangkat-pangkat ini, udah kayak aduh, ampun deh gue ngeliat deh kelakuannya deh. Tapi kan dikeluarin bang. Apa dikeluarin? Ijazah itu yang ditahan itu kan dikeluarin bang. Ya elah, gue juga bisa, nggak usah dia, lu telepon gue keluarin jasa. Aduh, kalau pak jasa doang mah nggak usah dia, nggak usah pencitraan lebay kayak gitulah. Tapi yang asli ya. Hah? Yang asli Jangan yang palsu, dikeluarin. Gue nggak mau ngasih isu pribadi, udah sorry ya. Lo mau nyentuh-nyentuh itu gue nggak. Iya, iya, Bukannya gue pro Jokowi, tapi gue nggak mau isu-isu Aku ijazah. nggak ke arah sana loh. Lo apa? Lo ngomongin ijazah palsu soalnya. Yang lagi rame ijazah palsu Jokowi kan. Ini nggak maksudnya semua ijazah, tapi yang asli aja dong dikeluarin. asli, oh, Kalau yang gitu. palsu ngapain dikeluarin? Setuju. Bener nggak? Abang Komen kemana gua. sih? Ini pejabat Kementerian Wamen pertama di era Prabowo yang keciduk. Ya, bagus lah. Ini membuktikan di pemerintahan Pak Prabowo tidak tebang pilih. Gitu. Sikat aja, kita dukung kok. Jangan seperti kasus kemarin, kasus Hasto Kristianto, kasus Tom Lembong. Yang nyuap siapa? Hasto Kristianto yang tangkap. Yang nyuruh kebijakan siapa? Tom Lembong tangkap. Ini kan nggak benar namanya. Ya. Gitu loh. Makanya kemarin kan Pak Prabowo tuh diuji betul. Tapi kalau wamen mah, kalau aku sih berharap ada dari internal ya, Bang. Dari mana? Misalnya dari internal partai beliau. Yang Dari- di OTT yang untuk membuktikan komitmen presiden itu tidak ada tebang pilih. Ya kita lihat nanti ke depannya. Ya, Mungkin lagi benar semua, kita kan nggak tahu. Tapi Bang bilang hancur Apa hancur? menteri-menterinya. Menteri-menterinya strategis kan bukan dari Gerindra, bro. Ingat loh. Iya, iya. Ya iya. Nah terus lihat dulu, aduh kau gimana ini, macam mana ini? Nggak ada itu. Pelaksanaan dari kata-kata itu ya kita lihat nanti di tindakan bang. Iya, Belum tindakan, bisa betul. kita ukur Setuju. itu. Sekarang belum bisa. Tapi dengan di OTT-nya seorang Emmanuel apa? Siapa namanya? Ebenezer. Namanya ribet banget. Udah Noel aja lah. Noel. Dengan di OTT-nya Noel, ini membuktikan pemerintahan Pak Prabowo tidak tebang pilih. Pada titik ini kita. Pada titik ini, angkat sampai saat topi, ini. Bang, ya. Kita angkat topi bang ya. Ya, angkat topi lah. Hormat. Segini. Siap. Gitu. Top. Guys-guysku, jangan panjang-panjang kali. Udah daging semua tuh. Nggak ada yang nonton mau panjang-panjang ya. Bener, Guys, nggak ada yang nonton. Percaya sama gua. Yang aku tangkap kalau Bang DJ Doni sama kita bang, spiritnya tetap sama, menjaga kebebasan berekspresi dan sebagai warga negara wajib memplototin setiap kebijakan. Bukan begitu bang? Betul. Ya. Kita ketemu di torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.